Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Wa in ta'uddu. Ini kaum muslimin subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, bacaan Bang Haji Roma Irama dengan merubah Al-Quran semacam ini berubah pula artinya. Nikmat yang kata Allah, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Wa in ta'uddu. Kalau misalkan Anda tidak mampu, tidak punya waktu untuk mengaji dengan baik, ya sudah, nyanyi-nyanyi aja sudah. Semoga Anda husnul khotimah, dan semoga di akhir hayat Anda saat Allah mencabut nyawa Anda tidak dalam keadaan nyanyi gitu. Paham maksud saya? Menjaga kina kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Benteng akidah kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Benteng akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekali lagi kepada Bang Haji Roma Irama, Pak Haji, Anda kalau misalkan betul-betul paham terhadap apa yang Anda ucapkan, Anda ketika betul-betul paham terhadap Al-Quran, ayat, hadis atau apapun yang Anda jelaskan, itu tidak masalah. Tapi ketika Anda setengah-setengah, Anda hanya membaca, Anda hanya menghafal, Anda tidak mampu membaca kitab, kemudian menelaah dengan baik, dengan tasawur, dan sampai tasdiq, Anda jangan coba-coba membawakan ayat Al-Quran. Apalagi misalkan pada kesempatan ini dengan usianya yang sudah sangat senja, Anda harus paham dan sadar diri. Maaf, saya tidak mengatakan Anda pikun. Ketika di usia itu memang banyak, mungkin dulu Anda enak, bagus hafalannya, tapi hari ini Anda sudah banyak seringkali menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai kalimat-kalimat yang dirubah, kemudian dengan bacaan yang salah. Dalam kesempatan ini, kaum muslimin subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, bacaan Bang Haji Roma Irama dengan merubah Al-Quran semacam ini berubah pula artinya. Dan ini fatal. Kalau misalkan kita berbicara tentang fikih, bagaimana adabnya, bagaimana adatnya, bagaimana hukumnya, dia sudah lahan di dalam membaca Al-Quran. Lahan itu sesuatu yang merubah terhadap arti Al-Quran. Kriterianya ada dua, ada lahan jali, ada lahan khafi. Kalau misalkan lahan jali, yaitu khata'ul wadih alladhi yughayyiru ma'nal ayati au yubatilu salat. Kalau misalkan ini terhadap Fatihah, yaitu perubahan yang jelas atau kesalahan yang nyata yang bisa merubah terhadap makna sebenarnya dalam Al-Quran, dan ini bisa membatalkan sholat ini jika terjadi kepada Fatihah. Atau selain Fatihah, misalkan dia bacanya sudah jelas-jelas salah, merubah Al-Quran, merubah ayat, merubah huruf, menambah tasydid, mengurangi tasydid di selain Al-Fatihah, dan ini sudah saya peringatkan hari ini kepada Bang Haji Roma Irama, masih saja dibawa-bawa, itu misalkan dibaca di dalam sholat, itu adalah persoalan yang bukan remeh, Bang Haji. Maka saya sampaikan sekali lagi kepada semuanya, ayo hati-hati betul. Misalkan hari ini kita lihat coba channelnya Bang Haji Roma Irama, ketika dia menyampaikan tentang musik, tentang dangdut, tentang goyang, joget dan sebagainya, banyak yang nonton. Ketika dia menyampaikan tentang kontroversi, tentang fitnah Habib ini, fitnah ini, banyak yang nonton. Tapi ketika beliau berdakwah, alhamdulillah cuman ya hitungan ribu. Ketika entah kajiannya apa namanya, majelis soneta katanya, di situ ada segelintir orang-orang yang ikut dalam kajiannya, alhamdulillah tidak banyak. Tapi masalahnya ini sudah dipublikasi. Ketika ini dibiarkan dan ini tidak diingatkan, maka akan menjadi dhal mudhillun kemanapun saja, yaitu sesat dan menyesatkan terhadap siapapun saja, terutama orang awam. Itu yang pertama. Kemudian lahan khafi seperti apa? Lahan khafi yaitu khata'ul ladzi la yughayyirul ma'na bi syaklin wahidin, dan selainnya. Misalkan panjang pendek, kemudian bagaimana membaca shot ya, meskipun tidak jadi sin, tidak fasih, kemudian misalkan mad jaiz, mad wajib dan lain sebagainya, itu dibacakan tidak sesuai. Itu salah, itu khata'. Tapi sifatnya khafi, samar saja atau tidak terlalu serius. Ketika dia dibacakan di dalam ayat Al-Quran, dalam suratul Fatihah, itu tidak sampai membatalkan salat. Jadi tidak terlalu serius. Meskipun ini tidak boleh ketika orang itu lahan di mana-mana. Banyak kita temukan di masjid-masjid, asalkan sudah usianya tua, karena dia sebagai donatur, dia sebagai tokoh,
padahal bacanya lahan, dipaksa-paksa jadi imam. Itu banyak kita temukan hari ini. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kasihan sekali kepada umat Nabi Muhammad SAW yang hari ini sudah banyak terkecoh dengan hal tersebut. Ini gara-gara adalah kebodohan. Artinya bagaimana ilmu agama sudah tidak terlalu diperhitungkan. Semuanya mengejar dunia, dunia, dunia dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu motivasi kepada kita semuanya. Dan selanjutnya hikmahnya adalah, ayo kita harus sadari sebagai dai, siapapun saja. Misalkan kita lihat bagaimana banyak orang yang mengatakan balighu anni walau ayah, balighu anni walau ayah. Ini hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan meskipun sedikit, meskipun satu ayat. Tidak semudah itu menyampaikan. Jadi balighu anni walau ayah, menyampaikan meskipun satu ayat saja. Semua bisa berdakwah, semua bisa mengajak kepada kebaikan, tapi harus jeli, faham betul. Bagaimana mengetahui ayat ini, i'rabnya seperti apa, bagaimana ini tafsirnya, bagaimana ini asbabun nuzulnya, bagaimana juga jelas ngelentek, itu baru kita menyampaikan walau ayatan. Jadi bukan hanya sebatas menghafal, baca terjemahan lalu disampaikan, bahaya. Ini persoalan tanggung jawab. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu dipertanggungjawabkan. Dengan adanya ayat ini yadullu ala anna Allah sayas'alul insana 'an hadhil hawas wa kaifa istakhdamaha. Yaitu bagaimana Allah akan bertanya, mempertanyakan, menyoal. Ini benar-benar jelas apa enggak gitu. Kamu betul-betul paham apa enggak? Jangan-jangan hanya baca terjemahan sebagaimana misalkan influencer-influencer sekarang, misalkan ada misalkan guru gembul karena subscribernya banyak, membawa agama, membahas Al-Quran, ayat, membahas pesantren dan sebagainya. Itu bukan ahlinya, hancur pada akhirnya. Ya seperti ini keadaannya. Artis dangdut berfatwa, kemudian perguruan pencaksilat berfatwa, kemudian orang organisasi nggak jelas berfatwa. Semuanya kadang dengan berdalih balighu anni walau ayah, balighu anni walau ayah. Tidak semudah itu. Itu balighu anni, sampaikan ke dariku meskipun satu ayat, itu bisyarti ayyakuna aliman bima yuballighu bihi wa yad'u ilaih. Dengan syarat dia tahu, alim, paham terhadap maksudnya gitu. Bukan dengan tujuan apapun, misalkan dengan adanya kajian soneta, tobatlah Bang Haji Roma Irama. Ayo jangan bikin gaduh dengan adanya persoalan-persoalan saat ini. Dan sekali lagi saya menyampaikan bahwasanya Anda sudah begitu jelas, Anda begitu viral dengan mengangkat isu-isu habaib sampai kadang memfitnah ini dan itu. Anda sudah jadi terkenal, Anda sudah viral dan Anda sudah mendapatkan semuanya. Coba berhenti, jangan sampai bawa-bawa ayat Al-Quran. Kalau misalkan Anda mau dakwah, belajar, ngaji aja dulu. Meskipun Anda sudah usia senja, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki ini semuanya. Kalau misalkan Anda tidak mampu, tidak punya waktu untuk mengaji dengan baik, ya sudah, nyanyi-nyanyi aja sudah. Semoga Anda husnul khotimah dan semoga di akhir hayat Anda, saat Allah mencabut nyawa Anda tidak dalam keadaan nyanyi gitu. Paham maksud saya? Jadi ini peringatan penting dan ini peringatan sekali lagi. Beberapa video sudah saya angkat tentang kesalahan-kesalahan Anda berbaca Al-Quran. Ini persoalan Al-Quran, bukan persoalan apa. Dan hari ini saya tegaskan lagi, Anda lihat lagi bacaan Anda. Saya jelaskan di akhir video ini bahwa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ketika kalian semuanya menghitung nikmat-nikmat Allah, enggak mampu gitu loh. Jadi ada dengan ada itu berbeda. Kalau ada itu artinya adat, yaitu dengan tasydid ada, yaitu perhitungan, menghitung nikmat Allah. Kalau kata Anda ada wa in ta'udu, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi dari ada ya'udu ajwawi, yaitu dari kata-kata awada asalnya, kemudian menjadi ada dengan perhitungan tasrifnya. Anda mungkin pelajari lagi nanti, itu bermakna kembali. Wa in ta'udu ni'matallah, kalian kembali, jika kalian kembali semuanya kepada nikmat Allah, jadi merubah pada arti Al-Quran. Jadi nikmat yang kata Allah wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kita turun dari kepala kepada badan. Harusnya wa in ta'uddu, dan harus jelas Bang Haji. Kalau misalkan tasydid harus jelas ada tasydid, nggak ada tasydid itu harus jelas tidak ada tasydid. Karena itu yang bisa yughayyirul ma'na, bisa merubah maknanya Al-Quran. Dan ini fatal, ini jali namanya. Dan lengkapnya adalah lahan jali, ini haram. Paham ya Bang Haji? Semoga Anda bisa melihat video ini dengan bijaksana dan rendah hati. Tidak kemudian, oh saya kemudian mengelak dan lain sebagainya. Mohon, ini Al-Quran. Jangan, tidak perlu Anda menyumbangkan diri hanya gara-gara salah membaca Al-Quran. Ini kalimatullah, ini adalah kalamullah yang tidak boleh ada di atasnya Al-Quran.
Anda merendah sudah. Anda sudah katakan salah, ya salah. Dan Anda selesai dengan pesan saya terakhir, maka belajarlah dan mutola'ahlah ketika Anda ingin berfatwa. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bro. Seberat apapun tantangannya, seberat apapun yang harus kita pikul, wanhadu nuhudar rawaya, jadilah sebagaimana onta yang harus membebani dirinya, yang harus membawa beban berat seperti apapun saja. Ketika berdiri, maka berdirilah onta tersebut. Ketika maju berdiri, maka dia akan berdiri dan mengangkat badannya sekuat mungkin. Ini pesan dari Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini. Ketika itu semua dilaksanakan, majulah kita sebagaimana kita macan yang sedang kelaparan. Berdirilah kita sebagaimana onta yang memikul beban seberat apapun saja. Maka tahya bikumul ummah. Umat akan bangkit, bangsa akan jaya, semua akan merdeka, dan Islam berada di dalam puncak kejayaannya. Takbir.